الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد المان باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق لتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته وعمل بسنته وجاهد جهاده إلى يوم لا ريب فيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumu'ah Masjid Saifillah yang dirahmati oleh Allah. Ada suatu ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak keutamaannya dan sangat mulia dan sangat besar pula pahalanya. Namun kerap kali ibadah ini terlupakan. Kerap kali ibadah ini terkesampingkan oleh masyarakat. Mungkin disebabkan karena kurangnya informasi atau pengetahuan yang membahas tentang keutamaan, kemuliaan tentang ibadah ini. Bahkan ada sebagian di antara masyarakat yang sama sekali tidak menganggapnya ibadah. Karena di dalam asumsi mereka bahwasanya ibadah hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat ritual, yaitu sesuatu yang memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat seperti salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Tidak lain ibadah yang khatib maksud di sini adalah talabul ilmi syar'i, yaitu menuntut ilmu agama, menghadiri majlis-majlis ilmu yang di dalamnya dibahas Al-Quran dan Sunnah, yang di dalamnya dipelajari halal dan haram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hakikat ibadah sebagaimana yang telah didefinisikan oleh para ulama adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah istilah dari segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hal tersebut berupa perkataan ataupun perbuatan. Baik yang tampak, yang terlihat oleh mata seperti membaca Al-Qur'an, salat, berhaji, ataupun hal-hal yang tidak tampak oleh mata seperti ibadah-ibadah hati. Hubbullah, cinta Allah, hubbur Rasul, cinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawakal, qanaah, sabar dan ibadah-ibadah hati yang lainnya. Maka melalui definisi tersebut kita bisa simpulkan bahwasanya hakikat ibadah sangatlah luas maknanya, yaitu meliputi segala sesuatu yang dicintai
dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Maka dengan tegas kita katakan bahwasanya thalabul ilmi syar'i, menghadiri majelis-majelis ilmu merupakan ibadah. Bagaimana mungkin tidak kita katakan sebagai ibadah, sedangkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali hadis-hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara tersurat ataupun tersirat, menunjukkan betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa ridhanya Allah Subhanahu wa taala kepada para penuntut ilmu. Bahkan di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berjanji akan meningkatkan derajat orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat lebih tinggi daripada orang-orang muslim pada umumnya. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi syar'i atau menghadiri majlis-majlis ilmu tidaklah merupakan suatu ibadah yang biasa-biasa saja. Tidak. Akan tetapi ia merupakan ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang menduduki rating teratas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun." Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak seluruh para sahabatnya pergi ke medan perang. Kemudian turunlah ayat ini menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, hendaklah orang-orang yang beriman tidak seluruhnya pergi ke medan perang, tidak seluruhnya mengangkat senjata memerangi orang-orang kafir. Harus ada sekelompok atau segolongan di antara mereka yang bertafaqquh fid din, yang mempelajari ilmu agama. Maka Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika mengomentari ayat ini beliau berkata, fi hadhil ayah qarana Allah Subhanahu wa ta'ala bainal jihad bis silah diddal kuffar wal jihad bil qiraati fil fiqh fid din. Yang artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan antara berjihad dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir dengan berjihad membuka kitab-kitab mendalami ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwasanya berjihad merupakan ibadah yang sangat agung, yang sangat besar pahalanya. Maka seperti itu pula pahala di dalam menghadiri majlis-majlis ilmu. Bahkan seorang ulama besar sekali Imam Ahmad Ibnu Hanbal pernah berkata, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuh." Menuntut ilmu merupakan suatu ibadah yang tidak ada satupun ibadah yang sebanding dengannya bagi yang benar niatnya. Marilah kita telaah lebih mendalam perkataan Imam Ahmad tersebut. Apakah perkataan beliau ini termasuk perkataan yang ghulu, yaitu perkataan yang berlebih-lebihan di dalam memuji para penuntut ilmu? Bukankah di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati salatuh. Idza saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Bahwasanya kelak pada hari kiamat nanti amalan ibadah yang akan pertama kali dihitung, yang akan pertama kali dihisab adalah salat. Apabila salatnya buruk, maka seluruh amalannya pun akan ikut buruk. Dan apabila salatnya baik, maka seluruh amalannya pun akan baik. Maka di dalam ayat ini secara tersirat seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ibadah yang paling mulia adalah salat. Kemudian dari sisi yang lain, yaitu dari sisi pensyariatan salat,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sama sekali mensyariatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu syariat kecuali melalui perantara malaikat Jibril. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perintah salat, Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Di sanalah secara langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah salat tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Maka dengan hadis ini pula bisa kita simpulkan bahwasanya ibadah yang paling mulia adalah salat. Lalu bagaimana dengan perkataan Imam Ahmad yang tadi beliau katakan bahwasanya tidak ada satupun ibadah yang sebanding dengannya, yaitu tidak ada satupun ibadah yang sebanding dengan menuntut ilmu. Apakah Imam Ahmad tidak paham hadis-hadis tersebut? Tidak mungkin, karena beliau adalah ulama besar, ulama yang ahli hadis. Bahkan beliau merupakan salah satu ulama perintis madhab, yaitu madhab Hanbali. Akan tetapi Imam Ahmad tetap mengatakan bahwasanya menuntut ilmu adalah merupakan ibadah yang tidak ada satupun ibadah yang sebanding dengannya. Kenapa demikian? Karena Imam Ahmad melihat dari sisi yang lain, yaitu dari sisi bahwasanya seluruh ibadah butuh pada ilmu. Tak ada satupun ibadah yang tidak butuh pada ilmu. Bahkan solat pun, kalau kita melakukan solat tanpa didasari dengan ilmu, maka solat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Khalifatul Mukminin Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Walladhi ya'mal bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslihu." Orang yang berbuat ibadah, melaksanakan ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka apa yang ia rusak lebih besar, lebih banyak daripada apa yang ia perbaiki. Hal senada dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan. Beliau berkata, "Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Dan siapa saja yang melakukan suatu perbuatan ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya tersebut mardudah, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, seperti inilah kedudukan dan urgensi mempelajari ilmu agama. Maka sudah sepatutnya kita harus meluangkan waktu di antara waktu-waktu keseharian kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin, tidak sedikit para ulama salaf mengatakan hal yang senada dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau berkata, "Babun minal ilmi ahabbu ilayya min alfi raka'atin tatawwu'an." Mempelajari satu bab ilmu itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada 1000 rakaat salat sunnah. Begitupun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "La mautu alfi 'abidin qa'imal laili sha'iman nahar ahwanu minal mautil 'alimil wahidi al-basir bil halal wal haram al-qa'im biwajibati." Sungguh meninggalnya 1000 ahli ibadah. 1000 ahli ibadah yang seperti apa? Yaitu yang menghabiskan seluruh siangnya untuk berpuasa dan seluruh malamnya untuk berqiyamul lail. Kata Umar bin Khattab, meninggalnya 1000 ahli ibadah yang semacam ini itu lebih ringan daripada meninggalnya satu orang saja yang berilmu, yang mengetahui halal dan haram. Akan tetapi dengan syarat orang yang berilmu ini sudah melakukan kewajiban-kewajibannya. Artinya ia sudah melaksanakan solat-solat fardu meskipun dia tidak menghabiskan seluruh malamnya untuk mendirikan solat-solat sunnah. Artinya orang yang berilmu ini sudah melakukan puasa-puasa wajib seperti puasa Ramadan, meskipun dia tidak menghabiskan seluruh siangnya untuk berpuasa seperti puasa Daud, Senin Kamis, Ayyamul Bid, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'ubidallahu bi syai'in a'dham minal fiqhi fid din." Allah Subhanahu wa taala tidak disembah dengan sesuatu yang lebih besar daripada bertafaqquh fid din. Rasulullah juga bersabda, "Fadlul 'alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum." Keutamaan orang yang berilmu jika dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan saya, kata Rasulullah, jika dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian, yaitu para sahabat. Di dalam riwayat yang lain dengan redaksi yang sedikit sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul 'alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari 'ala sairil kawakibi." Keutamaan orang yang berilmu jika dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan pada malam purnama jika dibandingkan dengan sairul kawakibi, seluruh bintang-bintang yang berada pada malam tersebut. Bisa kita bayangkan, bulan pada malam purnama sangat bersinar terang, menerangi setiap sesuatu yang ada di sekitarnya. Dan pada saat yang sama, bintang-bintang ketika itu tidak terlihat. Maka seperti itulah perbandingannya. Orang yang berilmu bisa memberikan faidah untuk dirinya dan untuk orang-orang di sekitarnya. Sedangkan orang yang sibuk ibadah saja, maka manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita sisakan setiap hari di antara waktu-waktu kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu atau mempelajari agama kita, karena pada hakikatnya kita sangat butuh pada ilmu. Imam Ahmad berkata bahwasanya kebutuhan orang terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Beliau berkata, "An-nasu yahtajuna ilal ilmi akthar min ihtiyajihi ila at-ta'ami was-sarab. Fat-ta'amu was-sarab yuhtaju ilaihi fil yawmi marra aw marratain. Wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas." Yang artinya bahwasanya manusia butuh pada ilmu itu lebih banyak kebutuhannya daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Kenapa demikian? Karena di dalam sehari manusia hanya butuh pada makan dan minum mungkin sekali atau dua kali saja. Sedangkan kebutuhan manusia terhadap ilmu, kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, di setiap hembusan nafas manusia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amara bikum maulakum rabbul alamin faqala subhanahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها
anta waliyuha wa maulaha. Allahumma innana na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajabu lahu. Allahumma innana nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ij'al li hadzal balad auladan wa banatin salihin wa salihat 'alimin wa 'alimat nafi'in wa nafi'at najihin wa najihat mutaqaddimin wa mutaqaddimat li'ala'i kalimatika ya rabbal alamin. Rabbana innana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, wa la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah.